Selamat pagi Bu, saya Livane Buntaran dengan NIM 44818 ingin memberikan proposal mengenai teh capoci. Proposal ini berbentuk kampanye. Nah, sebelumnya saya sudah tahu bahwa teh capoci ini merupakan yang diseduh secara khas dalam sup poci dan cangkir dari tanah liat dan sangat terkenal bagi masyarakat Tegal, Selawi, Pemalang, Brebes, dan sekitarnya. Apalagi teh capoci ini aromanya khas banget. Nah, kita mulai dari foundation-nya. Pertama-tama, saya melihat ke dalam website Teh Capoci tidak ada vision dan mission. Maka dari itu, saya menciptakan visi dan misi bagi Teh Capoci, di mana visinya menjadi produsen teh khas Indonesia terpercaya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mampu bersaing di pasar global di kategori produk sejenis. Saya juga menemukan beberapa mission seperti menjadi solusi masyarakat dan memenuhi kebutuhan dahaga, menjadi top of mind brand, menjadi brand yang dikenalkan kualitas dan reputasi yang baik, serta membantu menyediakan lapangan kerja bagi petani lokal dan sekitarnya. Untuk application-nya, saya ingin menggunakan metode analisis SWOT, yang dimana strength-nya ini saya ambil aja poin-poin utamanya ya, yaitu banyaknya minat pada franchise dan juga program branding dengan ikut serta sebagai peserta bazar. Jadi kebanyakan konsumen dari Teh Poci ini beli franchise-nya dan juga jual produk Teh Poci ini di berbagai event. Tentu ada juga weakness-nya, yaitu tidak banyak media sosial yang dimiliki perusahaan ibu sebagai alat komunikasi dengan customer, lalu juga kurang menggunakan strategi pemasaran ataupun strategi public relations. Tapi saya melihat ada opportunity sih, yaitu munculnya berbagai brand minuman teh yang ada di masyarakat, lalu brand baru yang muncul nih belum memiliki kredibilitas, serta customer nih banyak yang rindu dengan brand yang udah punya daya beli. Ada juga sih ancamannya, yaitu brand kompetitor yang telah ada sejak lama, dia memiliki branding yang lebih berhasil, serta muncul brand-brand baru yang bergerak di bidang yang sama. Nah, untuk itu saya berhasil menemukan objektif yang tepat untuk kampanye ini, di mana kita mau meningkatkan awareness dan engagement teh Capoci sebesar 25% di Instagram dan dilakukan dengan cara melakukan kompetisi, kolaborasi, serta mengeluarkan merchandise dan media rilis selama bulan Juni hingga Agustus 2022, jadi sekitar 3 bulan. Nah, kampanye ini mau kita implementasikan, sebelumnya kita sudah research dulu, saya sudah research dan menemukan beberapa masalah, yaitu pertama, kurang pengetahuan masyarakat akan teh Capoci di Instagram, promosinya juga kurang konsisten, juga kurang perhatian ya dibandingkan teh sosro yang ada di PT yang sama seperti teh Capoci, serta kurang kejelasan mengenai detail merek seperti visi misi di website tersebut. Nah, ini contoh tampilan website-nya yang tadi saya sempat singgung, jadi cuma ada foto booth-nya, franchise-nya saja dan juga katalognya, tidak ada di informasi lain mengenai Teh Capoci. Lalu di Instagram-nya bisa dilihat sejauh ini ada 14.000 followers dengan 51 post. Nah, ini jauh sangat dengan Teh Sostro ya. Teh Sostro ini memiliki followers lebih banyak dan post yang lebih banyak juga. Nah, kita mau lihat dari stakeholders-nya, bagian internal ada owner, manager, dan employee, dan eksternalnya ada supplier, government, media partner, nanti kita mau kerjasama collaboration dengan menanti, lalu juga ada society. Nah, segmentasinya ini kita tentunya mau mengincar Indonesia ya, dengan umur 17 sampai 60 tahun, SES levelnya A to C, penghasilannya kurang dari 3 juta, kita mau incar semua pekerjaan dengan psychographic-nya sudah berkeluarga, bekerja pagi, bangun pagi hari, punya kebiasaan minum teh di pagi hari, serta memiliki aktivitas di pagi hari. Pesan yang kita ingin sampaikan tentunya adalah Teh Poci memberikan kehangatan bagi Anda dan keluarga yang disalurkan melalui kualitas terbaiknya. Nah, message ini nanti kita mau keluarkan di taktik-taktik yang akan disebutkan. Tapi sebelum itu, bentuk penyampaian pesannya itu ada dari public relation, kita mau sebarin media rilis, di advertising kita mau pakai influencer, lalu juga word of mouth, jadi kita nanti mau publikasiin di media sosial milik kita, dan juga eh, pihak-pihak yang terlibat dengan kita seperti brand collaborator, influencers, dan media partner. Lalu untuk pesonya sendiri di paid media, tadi kita mau kolaborasi dengan para influencer, itu sifatnya berbayar. Lalu earned medianya, kita mau memperoleh peliputan oleh berbagai media secara organik gitu, karena tadi kita udah mengirimkan media rilis. Lalu untuk share medianya ini, jadi kita mau mempublikasikan kampanye ini, dan kita harap nanti orang-orang yang melihat juga bisa nge-share lagi gitu. Jadi banyak yang like, komen, dan juga share. Lalu untuk on medianya, kita mau menggunakan media sosial milik kita, juga website yang sudah kita punya sebagai platform utamanya. Nah, untuk package-nya sendiri, yang pertama ada kompetisi. Jadi, saya merencanakan kompetisinya itu berupa kreasi racikan teh ibu dan anak. Jadi, kompetisi ini mau diadain saat perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus secara online. Lalu ada juga kreasi menghias kemasan.
Jadi card-nya itu mau dihias, nah ini diadain untuk saat libur sekolah. Jadi lebih targetnya itu untuk pelajar dan mahasiswa kalau yang ini. Nah, ini juga dilakukan secara online. Kenapa kita ngambil 17 Agustus dan kenapa kita ambil libur sekolah? Jadi kita percaya bahwa tanggal 17 Agustus ini hari libur dan juga banyak orang yang main eh, orang yang main media sosial, terutama Instagram, dan juga pada tanggal 17 Agustus biasanya banyak sekali promo-promo gitu. Jadi kita berharap di sini juga ibu dan anak bisa bonding ya, tentu juga di libur sekolah seperti itu. Nah, ini ada contoh beberapa, ibu nanti jika penasaran bisa ibu lihat lebih lanjut di YouTube ataupun media lainnya ya mengenai kreasi teh yang bisa digunakan, bisa dibentuk jadi minuman ataupun dessert. Taktik berikutnya itu kolaborasi, seperti yang tadi disinggung, kami menyarankan untuk melakukan kolaborasi dengan menanti, di mana kita mau bikin edisi limited edition selama 3 bulan aja. Nah, berharap ini bisa meningkatkan awareness. Kenapa menanti? Karena menanti saat ini juga lagi terkenal, pemiliknya juga masih anak muda dan juga banyak diketahui oleh para internet users ya. Dan juga menanti ini base-nya teh, jadi saya rasa cocok untuk kampanye kita. Kemudian berikutnya merchandise, jadi nanti kita mau bikin bundling produk teh Poci dengan antara itu tumbler, mug, atau sedotan stainless steel. Nah, ini juga lumayan gampang dibuat karena langsung gitu dan setiap konsumen yang mendapatkan merchandise ini bisa langsung menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Lalu influencer yang ingin digunakan, saya sih menyarankan Jovi Adiguna, Fadil Jaidi, Arif Muhammad, Magdalena, dan Nessie Judge. Meskipun orang tidak begitu tahu mengenai influencer yang ada di Indonesia, tapi saya yakin bahwa nama-nama ini tidak asing ya bagi kebanyakan orang, karena mereka lumayan sering engage dengan para followers gitu di media mereka masing-masing. Dan juga media rilis kita ini bersikeras untuk meningkatkan image Teh Oci dan meningkatkan hubungan baik dengan stakeholders kita itu media. Timeline-nya kita di Juni ini kita mau bikin perencanaan campaign, kompetisi, peso kalau nanti lumayan padat juga. Lalu di Juli kita mulai postingannya, kompetisinya kita mulai, media sosial, branding, collab, dan nanti juga kita mulai. Lalu untuk Agustusnya di sini kita mau keluarin pengumuman lomba 17-annya, terus juga postingan influencernya beberapa hari sekali. Lalu juga kita mau rebranding deh Tepoci, kita keluarin postingannya. Di total-total budgeting-nya ini mencapai 623.500.000. Nah, jika Ibu berkenan melihat lebih lanjut detail budgetnya, nanti saya akan kirim ke email Ibu ya, mohon ditunggu. Lalu untuk resultnya nanti, kita bisa hitung awareness dari jumlah mention, kunjungan, ranking pencarian, jumlah view, dan hashtag. Dan engagement-nya juga jumlah komentar, followers, respon, rasio like followers, rasio comment followers, rasio repost follower juga. Nah, nanti evaluasinya kita mau pakai sebar questionnaire, baik untuk form, ataupun kita bisa menggunakan fitur Instagram question box atau polling. Juga kita mau fokus group discussion melalui tim dan menggunakan mention Mentionlytics nih, website untuk monitoring. Kita mau lihat juga tone publikasi media seperti apa, serta feedback komentar di media sosial oleh para pengikut kompetisi. Nah, segitu aja ungkapannya dari saya. Saya tidak sabar menunggu kabar baik dari Ibu. Kalau begitu, saya Livania Buntaran, pamit undur diri. Terima kasih.